Kita mulai. Sebelumnya saya ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, good morning, student. Good morning. Ya, minta tolong dijawab semuanya yang hadir di sini. Good morning, student. Good morning, teacher. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Yes, thank you. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. I am fine, thank you. How is your life today, student? Kalau Bu Deti tanya how is your life, apakah sama pertanyaan dengan how are you? Anak-anak? Anak-anak? Ya, how are you dan how is your life itu pertanyaan yang artinya sama. Kalau begitu jawabannya pun bisa sama. Kalau Bu Deti bertanya how is your life sama dengan apa kabarmu, ya. Tambahan ilmu untuk kalian ya anak-anak, sehingga kalian tidak hanya taunya how are you saja. Ada pertanyaan yang menanyakan kabar dengan kata how is your life. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Mari segera saja kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akan memperlihatkan kalian di layar kalian masing-masing. Saya akan nge-share untuk materi kita hari ini. Oke. Yang bergabung, yang barusan bergabung, selamat bergabung. Yang sudah bergabung, tolong diperhatikan dengan baik. Bu Deti akan nge-share materi kita hari ini. Oke, kita mulai ya. Ya, masih proses loading, harap bersabar. Mudah-mudahan wifi-nya lancar. Ya, sudah terlihat di layar kalian masing-masing? Sudah kelihatan? Sudah. Oh, ya, ada yang sudah, ada yang belum. Saya tampilkan penuh atau segini aja anak-anak? Bu Deti tampilkan penuh atau segini saja? Segini aja. Oh, segini aja. Sudah cukup jelas ya di layar HP kalian ya? Sudah. Ya. Ya, oke, mari kita mulai. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar chapter 3. Ya, chapter 3 atau kalau dalam bahasa Indonesia bab 3, ya. What is the title of chapter 3? Ya, judul dari bab 3 adalah sebuah ajakan be healthy, be happy. Bu Deti yakin sekali. Mati, Bu. Oke. Pagi, Bu. Iya, iya. Iya. Oke, sekarang sudah dengar suara saya? Sudah. Bu Deti bertanya kepada kalian, bab 3 kita akan belajar materi be healthy, be happy. Ada yang tahu artinya enggak? Arti dari kata be healthy, be happy. What is be healthy? What is be happy? Anak-anak, tolong dijawab sebisa kalian. What is be healthy and what is be happy? Apa itu be healthy dan apa itu be happy? Halo? Anak-anak dengar suara Bu Deti? Halo? 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 Anak-anak?
mengganggu Bu Deti nih. Halo, anak-anak, dengar suara saya? Dengar, Bu. Oh, sekarang sudah dengar. Ini ada yang mengganggu Bu Deti dengan menonaktifkan suara saya ini anak-anak. Tolong untuk bersikap yang baik. Sebentar, saya terus ini. Sebentar anak-anak. Saya perbaiki dulu ya. 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 Oke, sudah? Oke, saya lanjutkan. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu kita lagi, sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, chapter 3, sekali lagi Bu Deti ulangi. Kita akan belajar tentang be healthy, be happy. Apa yang dimaksud dengan be healthy and be happy itu anak-anak? What is be healthy? Sehat, berbahagialah. Iya, ini suatu ajakan. Betul sekali. Ini adalah sebuah ajakan, be healthy, ajakan supaya kita untuk sehat, be happy, biar kita kalau sehat, kita akan gembira. Kalau sakit kan kita tidak bisa gembira ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Layar berikutnya, perhatikan. Ya. What will we learn in chapter 3, student? Apa yang akan kita pelajari di chapter 3, anak-anak? Ada 3 hal yang akan kita pelajari di chapter 3. Kalian bisa melihatnya di buku paket kalian halaman 33. Di situ ada tujuan yang akan kita pelajari di chapter 3 ini. Yaitu yang pertama, anak-anak, we will learn to choose healthy and safe product. To choose healthy and safe product. Yang artinya kalau di dalam bahasa Indonesia kita artikan to choose, yaitu memilih. Ya, healthy and safe product, produk-produk atau produk-produk yang healthy. Healthy itu sehat, and safe yang aman. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu to choose healthy and safe product. Oke, saya tanya lagi, apa artinya to choose healthy and safe products itu? Anak-anak, what is the meaning of to choose healthy and safe product? Anak-anak, bisa menjawab saya? Halo? 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 Anak-anak? Iya, Bu. Oke. Dengar suara Bu Deti ya? Ya. Iya. Healthy and safe product itu artinya apa? Halo? Halo, halo? Dengar suara saya? Ya. Ya. Dengar, Bu. Ya. Oke, langsung aja ya, biar agak cepat. Kita akan mempelajari to choose healthy and safe product, yaitu memilih bagaimana cara memilih produk-produk yang sehat dan aman. Berikutnya, tujuan yang kedua kita belajar chapter 3 adalah to avoid harmful effects.
To avoid harmful effects. To avoid. Avoid itu menghindari atau menjauhi. Harmful itu berbahaya. Effects adalah dampak. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa mengetahui produk-produk yang aman dan sehat, dan kita bisa pula menghindari produk-produk yang efeknya membahayakan tubuh kita. Itu tujuan pembelajaran yang kedua dari chapter 3 ini. Sedangkan tujuan pembelajaran di chapter 3 yang ketiga adalah to get the best result. Apa itu to get the best result? To get the best result artinya untuk mendapatkan result. Result itu hasil. The best adalah yang terbaik. Ya, to get the best result artinya mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, do you understand? Tujuan pembelajaran 3 hal ini, apa kalian sudah paham? Sudah cukup jelas? Halo, anak-anak? Ya. Paham. Ya, Ya. anak-anak. Jadi, chapter 3 kita punya tujuan untuk mempelajari satu, ya, bagaimana cara memilih produk-produk yang healthy, sehat, dan aman. 2, bagaimana cara menghindari produk-produk yang menyebabkan atau mempunyai dampak yang membahayakan. Dan yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, berikutnya. Perhatikan gambar. Anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Di sini ada gambar 1, picture 1, picture 2, and picture 3. The first picture, second picture, and third picture. From the third picture, 1, 2, 3. Dari ketiga gambar ini, coba kalian perhatikan anak-anak. Apakah kalian pernah melihat, nah, tulisan-tulisan semacam ini? Saya membutuhkan jawaban dari kalian. Pernah ya? Ya, kalau kalian pernah melihat tulisan-tulisan ini, biasanya tulisan-tulisan ini berada pada suatu produk atau suatu barang ya. Bisa berupa makanan, bisa pula berupa obatan, atau bisa pula di produk-produk atau benda-benda yang lain ya. Menurut pendapat kalian dari gambar-gambar ini berupa apa anak-anak? Menurut pengetahuan yang kalian tahu, 3 gambar ini berupa apa? Tolong dijawab. Ada yang tahu? Tolong dijawab. Halo? Halo? Tolong dijawab anak-anak. Halo? Anak-anak? Dengar suara Bu Deti? Dengar suara saya? Dengar. Dengar, ya. Kalau begitu tolong dijawab. Menurut kalian, gambar yang Bu Deti share ke kalian ini berupa apa? Informasi gizi. Ada informasi gizi katanya, ya. Terus ada apa lagi di sini? Ini berupa apa sih sebenarnya? Apa sih yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini? Oke, kalau belum tahu saya beritahu. Anak-anak, kenapa Bu Deti memunculkan gambar-gambar ini? Anak-anak, gambar-gambar ini adalah berupa label. Apa anak-anak? Label. Pernah dengar? Label. Yes. Pernah dengar label? What is label? Pernah dengar istilah label? Nah. Pernah. Biasanya label ini menempel pada suatu apa? Betul. Yes katanya ya. Label biasanya menempel pada suatu produk, ya kan? Ya, anak-anak ternyata di kelas 9 ya, kalian belajar yang namanya label. Label ini termasuk short functional tag yang harus kita pelajari ya. Oke, berikutnya, layar berikutnya. So what is label? Jadi apa itu label? Ya, kalian bisa mencatat di buku kalian ya.
Ya, betul sekali. Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Sekali lagi anak-anak, yang disebut dengan label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. Jadi yang disebut dengan label is an information, suatu informasi contained in the outer packaging, ya. Packaging itu kemasan, outer itu yang berada di luar anak-anak, ya. Yang ada di luar, outer packaging, namanya packaging itu di luar ya, of a product or good. Produk itu produk, good itu juga sama dengan produk. Anak-anak yang baru tahu, kalau dulu taunya good itu hanya, artinya kalau Bu Deti tanya good itu artinya apa? Bu Deti, good itu artinya baik. Tapi ternyata ada kata good yang bermakna sebagai kata benda. Ya, tidak hanya bermakna sebagai kata sifat. Ya, ya Allah, Bu Deti selalu berdoa semoga kita bisa belajar tatap muka ya, biar saya bisa menjelaskan lebih dalam lagi ya. Kata good ini bisa bermakna sebagai kata benda maupun sebagai kata sifat. Kalau bermakna sebagai kata sifat artinya baik sekali. Tetapi kalau bermakna sebagai kata benda artinya barang atau produk. Dan saya tekankan sekali lagi, what is label? Apa itu label? Label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. Gambaran label seperti apa? Seperti apa yang tadi Bu Deti munculkan sebelum ini, ya. Oke, lanjut. Do you understand? Sudah cukup jelas dari pengertian ini? Yes. Ya, oke, lanjut ya. Sekarang kita akan belajar purpose. Purpose itu tujuan, ya. Tujuan kenapa pada setiap produk barang itu kita kok menempelkan label di situ. Jadi tujuan dari label ini untuk apa sih? The purpose of label is to give detailed information about a product. Jadi sekali lagi, kenapa label selalu ada pada suatu benda atau produk yang diperjualbelikan? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Sekali lagi, tujuan dari kita memberikan label pada suatu benda adalah untuk memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Ya, berikutnya. Nah, kemasan atau label biasanya terdapat dalam produk makanan or food, ya, minuman, drink, obat, medicine, atau produk kecantikan, atau kita sering menggunakan istilah cosmetics and lainnya, and so on. And so on, ya. Jadi anak-anak, dari kemasan atau label biasanya terdapat dalam produk makanan atau food, minuman, drink, obat, medicine, and produk kecantikan atau kosmetik, ya. Ada di situ. Lanjut. Oke, ini yang perlu kalian ketahui anak-anak. Dalam kemasan produk atau label biasanya memberikan beberapa informasi sebagai berikut. Anak-anak bisa pula membuka di buku paket kalian halaman 35. Ya, di sini kita simpulkan. Pada kemasan produk atau label biasanya memberikan beberapa informasi. Di antaranya adalah 1, brand of drug. Apa itu brand of drug? Brand of drug adalah merek atau produk dari atau barang, ya. Kemudian yang kedua, name of the product. Name of the product, nama produk atau barang, ya. Yang ketiga, konten. Apa itu konten? Konten adalah isi atau jumlah, ya. Kemudian yang keempat adalah description, ya.
Description. What is description? Apa itu description? Anak-anak ada yang penjelasan seputar produk ya. Kalau Bu Deti lebih lebarkan seperti ini, bentar. Tadi sampai mana tadi? Oke, maaf. Oke. Nah, ini dia. Sorry. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Dalam kemasan produk atau label biasanya memberikan beberapa informasi, diantaranya ada brand of drug, merek produk atau barang, name of the product, content or amount, isi atau jumlah, description, penjelasan seputar produk. Kemudian kalau itu berupa makanan, biasanya menggunakan istilah ingredients, anak-anak. What is ingredients? Apa itu ingredients? Ingredients? Apa namanya? Komposisi. Ya, komposisi. Tolong diaktifkan aja suaranya. Kalau Bu Deti tanya, tolong dijawab ya. Kemudian nutrition facts. What is nutrition facts? Informasi gizi. Yes, informasi gizi. Ada pula use. What is use? What is use? Kegunaan atau Yes, kegunaan atau indikasi. indikasi. Ya, yang berikutnya anak-anak yang ketujuh apa ini? Tolong dibaca. Direction to use and Cara menggunakan. dosage. Ya, direction itu petunjuk atau cara menggunakan, dosage itu dosis. Ya, ini biasanya kalau direction to use and dosage ini biasanya pada produk makanan juga ada, obat-obatan pun ada ini biasanya ya. Kemudian berikutnya direction to store. Apa itu direction to store? Ya, Petunjuk penyimpanan. Betul sekali. Kemudian ada pula expiration date yang seringnya kamu bilangnya tanggal kadaluarsa atau expired kamu bilangnya ya. Jadi ada beberapa hal yang ada pada kemasan produk atau label. Tolong dibaca sekali lagi bersama-sama, Bu Deti ingin dengar. Yang pertama in English saja. Tolong dibaca, anak-anak diaktifkan suaranya. Ya, the first brand of drug. Oke, drug itu apa sih, Bu Deti? Drug itu adalah obat. Ini kurang umum ya, harusnya ini Bu Deti keliru ini. Ini harusnya brand of product. Saya ralat ya, brand of product. Ya, produknya bisa berupa drug. Ya, maaf. Produknya bisa berupa drug, bisa berupa obat. Ya, kalau ini spesifik drug itu obat. Saya ralat, brand of product, tulisannya produk semacam ini. Ya, yang kedua anak-anak. Name of the product. Betul, name of the product. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang barusan ngomong? Tolong kalau ngomong, ya, Linda, sebutkan namanya dulu ya. Yang ketiga, silakan. Konten. Oke, siapa ini? Tolong sebutkan namanya. Siapa? Cairul. Hairul. Ya. Good, Hairul. Lanjut, yang keempat, silakan. Description. Siapa ini? Who are you? Venda. Venda. Oke, Venda, terima kasih. Next. Yang kelima? Yang kelima? Yang kelima? Tolong dibaca. Pada label terdapat yang namanya ingredients atau bilangnya kita komposisi, ya. Ada nutrition facts, ada use, ada direction to use and doses,
ada direction to store, dan yang terakhir ada expiration date. Anak-anak sambil ditulis boleh, ini supaya kamu nanti bisa mempelajarinya lagi, ya, di buku catatan kalian, ya. Apa itu brand of product? Brand of product adalah merek produk atau barang. Name of the product, nama produk atau barang. Content or amount, isi atau jumlah. Description, penjelasan seputar produk. Ingredients, komposisi. Nutrition fact, informasi gizi. Use, kegunaan. Direction to use and dosage, cara menggunakan dan dosisnya. Direction to store, petunjuk penyimpanan. And expiration date, tanggal kadaluarsa. Ini yang harus kalian pelajari anak-anak. Produk atau kemasan ini biasanya terdapat ini. Oke, do you understand? Sudah cukup jelas? Yes. Oke, Yes. lanjut ya. Berikutnya. Perhatikan contoh label berikut ini. Ada di buku kalian halaman 35. Menurut kalian produk ini berupa apa? Food, drink, or drug? Food, drink, or drug? Tolong dijawab anak-anak. Produk ini, label ini berupa apa produk ini? Apakah berupa food, makanan? Apakah berupa drink, minuman? Apakah berupa drug, obat? Drug, obat. Drug, obat. Good. Ya. Yes, pintar. Di sini ada obat, namanya adalah Pinu. Pinu, kok Pinu ya? Nggak tahu ini namanya Pinu gitu, atau Pinak kita membacanya ya. Di sini tertulis Children Cough Syrup. Ya, tertulis 75 mili. Kemudian di situ tertulis pula formula cough mixture of formula 440 ya, presented by Pinak gitu ya. Mari kita analisis bersama-sama anak-anak, bersama-sama kita analisis label ini. Perhatikan, pada label ini terdapat apa saja? Ternyata dari label itu ya adalah sebuah drug. Drug itu sebuah obat. The drug available, apakah tersedia? Yes. Ya, yes. Berupa apa toh statementnya? Children's cough syrup. Oh, obatnya berupa sirup obat batuk khusus untuk anak-anak. Ya. Kemudian di situ apakah ada description-nya, penjelasannya? Jawabannya available. Yes. Available itu ada, tersedia ya. Di mana kamu bisa menemukan description? Oh, di statement yang berbunyi, di pernyataan yang berbunyi cough mixture of formula 440. Ya, cough mixture, cough ya obat batuk ini merupakan mix campuran dari obat formula 440 ya. Kemudian di label tersebut, di produk label itu apakah ada pula konten atau amount-nya? Jawabannya available. Yes. How much? Ada berapa banyak? Oh, ternyata 75 mili. Kontennya ada di situ disebutkan ada 75 mili. Kemudian berikutnya use, kegunaannya. Apakah di situ menyebutkan kegunaannya? Oh, available? Jawabannya no, not available. Di situ not available, tidak tersedia kegunaannya untuk apa ya. Tapi dari judulnya saja kita sebenarnya sudah tahu kalau itu adalah obat batuk untuk anak-anak. Walaupun di situ tidak tertulis dengan jelas. Ya. Berikutnya, adakah di situ direction to use and dosage-nya? Adakah petunjuk penggunaan dan dosisnya? Oh, ada. Yang berbunyi bagaimana? Use medicine according to physician instruction. Di buku kalian ada kan? Kamu sambil melihat buku halaman 35 ya anak-anak ya?
Ya, di sini Iya, Bu. gunakan obat sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, tambahan kosakata baru lagi anak-anak. Physician itu kata lain dari dokter. Ya, physician itu dokter. Kemudian berikutnya, dalam kemasan atau label produk obat tersebut terdapat pula direction to store. Apakah di situ ada petunjuk penyimpanannya? Jawabannya available, yes, ada, tersedia. Di mana yang berbunyi bagaimana? Di halaman 35 di buku kalian tertulis kata keep it in moderate temperature, ya, and keep away from children. Keep it, simpanlah. Moderate temperature, di suhu yang tepat, ya. Yang kedua, keep away from children. Jauhkanlah dari anak-anak. Itu direction to store-nya. Ternyata di label tersebut menyantumkan direction to store. Dan yang terakhir, apakah obat itu mencantumkan expiration date? Apa itu expiration date? Expiration date itu tanggal kadaluarsa. Ternyata anak-anak not available, tidak ada di situ. Tapi kalau di produk-produk yang sesungguhnya biasanya terdapat expiration date-nya, biasanya terdapat atau ada berupa tanggal begitu ya. Oke anak-anak, sudah cukup jelas penjelasan saya? Yes. Ya, yes, oke. Berikutnya ya latihan ya. Yuk latihan. Biar saya yakin kalau kamu sudah cukup jelas. Coba ini saya munculkan contoh label makanan atau minuman. Di buku kalian bisa membukanya di halaman 46. Coba dibuka buku kalian, buku paket kalian halaman 46. Sudah? Sudah menemukan? Anak-anak? Wih, anak-anak. Sudah ya, GIA, Greek Natural Olive Oil with Oregano katanya ya. Oke, anak-anak, mari kita berlatih bersama-sama. Coba pada produk GIA ini terdapat apa saja? Tolong kalau kalian, nih ada tugas untuk kalian. Habis ini, karena waktunya sudah 30 menit, Bu Deti sebenarnya ini sudah agak kelebihan. Jadi tugas ini saya minta kalian untuk dikerjakan di rumah, kemudian kalian nanti foto dan kirimkan melalui channel assignment yang nanti akan Bu Deti kirimkan untuk kalian. Paham? Buku paket halaman 46. Ya, buku paket halaman 46. Ya, nanti kalian bisa mengerjakannya setelah pembelajaran ini. Coba kalian baca produk tersebut, label produk tersebut, kemudian kamu isi apakah di situ ada brand of produknya? Oh, ada. Apa statementnya? Oh, GIA. Kemudian name of produknya, nama produknya, adakah di situ? Oh ada, Greek Natural Olive Oil with Oregano, gitu ya. Ditulis seperti itu, seperti contoh yang ada di buku kalian. Jelas? Any question? Ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Ya. Tidak, kalau tidak ada. Oke, Bu Deti mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tolong dipelajari sekali lagi bahwa hari ini kita belajar tentang label. Apa itu label? Pengertiannya bagaimana? Kemudian tujuan dari kalian membuat label itu untuk apa? Kemudian label itu biasanya berada pada produk-produk apa saja? Tolong itu kamu pelajari ya. Sampai nanti setelah pembelajaran ini kamu bisa belajar lagi. Coba sebelum Bu Deti akhiri, tolong pertanyaannya Bu Deti dijawab ya. Anak-anak hari ini belajar apa? Siapa lagi?
ayo. Jangan suka seperti itu, ayo. Siapa yang sudah meng-unmute Bu Deti, ayo. Kelihatan nanti ketahuan. Anak-anak, jawab pertanyaan Bu Deti. Kalian masih dengar? Hari ini kita belajar apa? Dengar, Bu. Ya, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang Prosedur, teks label. prosedur. Oke, belajar tentang label. Apa itu label? Pengertiannya label apa tadi? Dicatat enggak? Informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. Iya, pinter. Label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu, ya. Berikutnya pertanyaan Bu Deti. Tujuan dari kita tujuan dari kita belajar label, tujuannya untuk apa sih? Tujuan membuat label itu untuk apa sih? Oh, suatu produk. Untuk memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Ya, oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Nah, biasanya label ini berada pada suatu apa? Produk-produk apa saja? Makanan, minuman. Food, minuman, pinter. Obat-obatan, kosmetik, dan lainnya. Ya, semua produk biasanya terdapat label, anak-anak. Berikutnya, dalam kemasan atau produk atau label biasanya memberikan informasi mengenai apa saja? Brand of? Merek produk atau Ya, ada name of product, ada konten, ada description, ada ingredient, ada nutrition fact, ada use, ada direction to use, ada direction to store, ada expiration date, gitu ya. Tolong anak-anak itu kalian pelajari lagi, ya. Kemudian latihan yang ada di buku kalian halaman 46 tolong dikerjakan. Jelas? Jelas? Halo, sudah cukup jelas sayang? Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas, Bu Deti mengucapkan terima kasih, thank you for your kind attention, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, bisa mengikuti daring ya. Dan tolong untuk tugas-tugas untuk kelas 9 DEF, tugas ulangan harian tolong yang belum untuk segera mengerjakan dan mengumpulkan lewat link yang sudah Bu Deti berikan. Ya? Siap, makasih. Oke, kalau sudah Bu Deti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye student. Baik. See you later. Oke, see you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.